Kupang, sebuah kota yang terletak di ujung timur Indonesia, kota yang menjadi pintu gerbang menuju Nusa Tenggara Timur. Ketika kita mendengar nama Kupang, mungkin sebagian orang langsung terbayang laut biru yang luas, pantai berkarang yang indah, dan matahari terbenam yang begitu memukau. Namun, sesungguhnya, Kupang lebih dari sekedar keindahan alam. Ia adalah kota yang hidup dari tradisi, adat, dan kearifan yang diwariskan leluhur. Masyarakat Kupang dikenal ramah, hangat, dan terbuka. Mereka terdiri dari berbagai suku, seperti suku Timor, Rote, Sabu, Helong, dan banyak lainnya. Tapi yang membuat Kupang istimewa bukanlah perbedaan itu, melainkan bagaimana perbedaan itu dirangkai menjadi harmoni. Dalam kehidupan sehari-hari, adat, budaya, dan nilai kemasyarakatan sangat dijunjung tinggi. Dan dari sinilah kita mulai menyadari bahwa kearifan lokal di Kupang sebenarnya bukan hanya budaya daerah, tetapi juga nilai-nilai moral universal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nilai tentang akhlak, kebersamaan, toleransi, serta hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar. Kupang adalah salah satu kota yang memiliki tingkat toleransi beragama yang tinggi. Di sini, masyarakat dari berbagai latar belakang agama hidup berdampingan, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Gereja, masjid, pura, dan rumah ibadah lainnya berdiri berdampingan tanpa konflik. Konsep harmonis lintas agama ini sangat sejalan dengan ajaran Islam tentang tasamuh, yaitu toleransi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal bukan saling merendahkan. Dan Islam mengajarkan bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa yang terjadi di Kupang menjadi bukti nyata bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan yang mempererat persaudaraan sesama manusia. Di Kupang, toleransi bukan teori, tetapi praktik hidup sehari-hari. Inilah contoh harmoni yang sangat relevan dengan pendidikan agama Islam. Salah satu tradisi paling indah dan penuh makna dari masyarakat Timor adalah Natoni. Natoni bukan sekedar berbicara, Natoni adalah seni bertutur. Ia adalah cara mengungkapkan pesan menggunakan bahasa yang halus, penuh nilai dan syarat makna. Natoni sering dilakukan dalam upacara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu penting, penjemputan keluarga besar, bahkan dalam acara syukur atau permohonan berkat. Dalam Natoni, setiap kata mengandung kehormatan. Setiap kalimat mengandung rasa hormat dan penghargaan. Tidak ada kata yang keluar sembarangan. Semua dirangkai dengan hati-hati. Karena bagi masyarakat Timor, kata-kata memiliki kekuatan. Natoni adalah bukti bahwa masyarakat lokal telah lama menerapkan nilai-nilai yang diajarkan, berkata dengan akhlak, menjaga tutur, dan menghindari kata-kata kasar dalam dunia modern saat ini. Ketika banyak orang muda berbicara dengan kata-kata tajam, tradisi Natoni menjadi pengingat bahwa perkataan adalah cerminan jiwa. Jika kata-kata kita baik, maka hati kita pun baik. Selanjutnya, tradisi dari Kupang yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun itu adalah gotong royong. Gotong royong sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kupang sejak dahulu. Saat ada yang membangun rumah, warga datang membantu tanpa diminta. Saat ada acara adat, semua ikut bekerja, menyiapkan makanan, mengatur tempat, menjaga keamanan, dan berbagi tugas. Nilai gotong royong identik dengan prinsip ta'awun dalam Islam, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2, dan menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan bermusuhan. Gotong royong mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, bahwa keberhasilan seseorang bukan hanya usaha sendiri, tetapi juga bantuan dari orang lain.
dalam kearifan lokal Kupang, gotong royong bukan hanya kebiasaan, tetapi identitas. Dan nilai ini sangat sejalan dengan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang peduli, berempati, dan penuh rasa solidaritas. Terakhir, kita akan membahas tentang hubungan antara manusia dengan alam. Nah, di Kupang ini hubungan antara manusia dengan alam itu sangat kuat. Kenapa? Karena masyarakat Kupang hidup sangat dekat dengan alam, seperti laut, tanah, pohonan, dan hewan. Bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari kehidupan. Ada banyak ritual adat yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas alam yang diberikan. Ada pula aturan yang menjaga agar alam tidak dirusak. Ini sangat sejalan dengan konsep manusia sebagai khalifah fil ard, yang artinya menjaga, pengelola, dan pelestarian bumi. Allah menciptakan alam untuk dimanfaatkan, tetapi juga untuk dijaga. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan bahwa kerusakan di bumi terjadi karena tangan manusia sendiri. Kearifan lokal di Kupang mengingatkan kita bahwa alam bukan objek untuk dieksploitasi, tetapi amanah yang harus dijaga. Dalam pendidikan agama Islam, ini menjadi bagian penting dari akhlak, yaitu menjaga lingkungan, bersyukur atas ciptaan Tuhan, dan tidak merusak bumi. Dari tradisi Kupang, kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa keberagaman adalah keindahan, bahwa tutur kata yang baik adalah cermin akhlak, bahwa musyawarah adalah jalan bijak dalam mengambil keputusan, bahwa gotong royong adalah kekuatan masyarakat, dan bahwa hubungan dengan alam adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Semua nilai ini bukan hanya budaya daerah, tetapi juga nilai-nilai yang sangat dekat dengan ajaran Islam. Melalui kearifan lokal Kupang, kita bisa lebih memahami bahwa agama dan budaya dapat berjalan beriringan, saling menguatkan, dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Saya Nilam Ayu Fatia. Saya Deswanti Dwi Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.